Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustam, NIM 19310411173, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas PJKRE, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan motorik anak, yang dimana merupakan mata kuliah perkembangan motorik. Baik, yang pertama yaitu perkembangan motorik anak taman kanak-kanak, yang dimana adalah motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat didapatkan oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak, karena keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Karena setiap gerakan yang dilakukan anak, sesederhana apapun, sebenarnya merupakan hasil pada interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol otak. Jadi, otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan syaraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik dan mental seseorang. Karena aktivitas anak terjadi bawah kontrol otak secara simultan dan berkesinambungan, otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan syaraf yang membentuk sistem saraf pusat yang mencakup 5 pusat kontrol akan mendiktekan setiap gerak anak dalam kaitannya dengan perkembangan motorik anak. Karena perkembangan motorik berhubungan dengan perkembangan kemampuan gerak anak. Gerak merupakan unsur utama dalam pengembangan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang mereka lakukan. Jadi, gerak motorik dapat dipengaruhi oleh gerakan dan permainan yang anak-anak lakukan. Jika anak banyak bergerak, maka akan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh. Selain kondisi badan juga semakin sehat karena anak banyak bergerak, ia juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Anak menjadi semakin yakin dalam mengerjakan segala kegiatan karena ia tahu akan kemampuan fisiknya. Anak-anak yang baik
baik perkembangan motoriknya, biasanya juga mempunyai keterampilan sosial positif. Mereka akan senang bermain bersama teman-temannya karena dapat mengimbangi gerak teman-teman sebayanya, seperti melompat-lompat dan berlari-lari dan lain-lain. Jadi secara langsung pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilannya dalam bergerak. Misalnya anak usia 4 tahun yang bentuk tubuhnya sesuai dengan usianya akan melakukan hal-hal yang lazim dilakukan seusianya, seperti bermain dan bergaul dengan lingkungan keluarga dan teman-temannya. Ketika mengalami hambatan seperti tubuhnya terlalu gemuk atau malas, anak-anak akan sulit mengikuti permainan yang dilakukan oleh teman sebayanya. Secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik atau motorik anak akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Jadi faktor kondisi tubuh juga dapat mempengaruhi cara pandang anak terhadap dirinya dan orang lain, dan dapat mempengaruhi motorik dan fisik. Kemudian yaitu peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologis anak. Dari segi fisiologis, pentingnya anak bergerak atau berolahraga akan menjaga anak agar tidak dapat mendapat masalah dengan jantungnya, karena sering dan rutinnya anak bergerak dengan cara berolahraga. Maka kegiatan tersebut juga menstimulasi semua proses fisiologis anak seperti peningkatan sirkulasi darah dan pernapasannya. Jadi olahraga juga sangat penting bagi anak karena dapat menjaga semua proses fisiologis anak. Jadi olahraga sangat penting untuk fisiologis anak.
Kegiatan berolahraga atau bergerak akan membuat tulang dan otot anak bertambah kuat, dan banyaknya aktivitas bergerak juga akan mengontrol berat badan anak yang gemuk atau badannya berlebih, akan bergerak lebih sedikit dibandingkan anak yang berat badannya normal. Kurang aktifnya seseorang dalam bergerak akan membuat tulangnya menjadi rapuh dan sering terkena penyakit. Bertambah kuatnya tulang membuat kekuatan anak bertambah. Ada penelitian yang menemukan bahwa anak yang menunjukkan tingkat kekuatan yang tinggi adalah anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik pula. Lebih jauh, meningkatnya kemampuan motorik kasar anak akan meningkatkan pula kemampuan motorik halusnya. Untuk meningkatkan kemampuan motorik anak yang baik, guru perlu memberi tempat agar anak dapat melakukan motorik kasarnya, seperti berlari, dan membiarkan anak-anak melakukan gerak motorik halusnya tanpa merasa takut atau malu. Sedari kecil, anak perlu dikenalkan dengan berbagai jenis kegiatan bersifat fisik yang membutuhkan gerakan. Jika ia memulai kegiatannya setelah ia lebih tua, ia akan mengalami banyak hambatan. Kemudian, jika anak sedari kecil telah dibiasakan untuk menggambar atau membuat suatu karya seni sendiri, maka kemungkinan ia semakin tertarik dengan bidang tersebut lebih besar daripada yang tidak pernah mengenalnya. Peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Lingkungan teman-temannya pun akan menerima anak yang memiliki kemampuan motorik atau gerak lebih baik. Sedangkan anak yang tak memiliki kemampuan gerak tertentu akan kurang diterima temannya. Penerimaan teman-teman dan lingkungannya akan menyebabkan anak mempunyai rasa percaya diri yang baik.
Contohnya, seorang anak yang sedari kecil sudah belajar berlari atau menggambar. Kemudian ia menyenanginya dan mempunyai kemampuan lari atau menggambar yang lebih baik daripada teman-temannya yang lain. Ia akan diterima dengan baik oleh teman-teman sebayanya. Ia akan mempunyai banyak teman dan kegiatannya pun akan semakin banyak karena ia akan diajak mengikuti berbagai kegiatan lainnya. Kemudian peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Meningkatnya kemampuan fisik anak saat mereka di usia TK membuat aktivitas fisik motorik mereka juga akan semakin banyak. Tak heran jika anak-anak TK gemar sekali bermain tanpa mengenal lelah. Segala kegiatan anak selalu dilakukan dengan bermain. Bermain akan meningkatkan aktivitas fisik anak. Maxim 1993 menyatakan bahwa aktivitas fisik akan meningkatkan pula rasa keingintahuan anak dan membuat anak-anak akan memperhatikan benda-benda, menangkapnya, mencobanya, melemparkannya, atau menjatuhkannya, mengambil, mengocok-ngocok, dan meletakkan kembali benda-benda ke dalam tempatnya. Adanya kemampuan atau keterampilan motorik anak juga akan menumbuhkan kreativitas dan imajinasi anak yang merupakan bagian dari perkembangan mental anak. Dengan demikian, sering pula para ahli menekankan bahwa kegiatan fisik dan juga keterampilan fisik anak akan dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak. Gerakan yang mereka lakukan saat bermain bermanfaat untuk membuat fungsi belahan otak kanan dan otak kiri anak seimbang. Belahan otak kiri akan mengatur cara berpikir logis dan rasional,
menganalisis, bicara, serta berorientasi pada waktu dan hal-hal terperinci. Sedangkan belahan otak kanan peran mengatur hal-hal yang intuitif, bermusik, menari, dan kreativitas. Berbagai permainan yang dilakukan anak akan membuat otak kiri dan otak kanan anak berfungsi dengan baik. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan fisik seorang anak akan mempengaruhi pula kesehatan jiwanya, sehingga anak akan menjadi anak yang riang, positif, dan senang melakukan berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, jika keadaan fisik seorang anak baik dan sehat, ia akan dapat beraktivitas dengan baik pula. Kemampuan fisik dan mental anak yang baik nantinya merupakan dasar bagi anak untuk membangun pengetahuan yang lebih tinggi atau lebih luas lagi. Semiawan 2003. Kemampuan motorik kasar dan halus anak, taman kanak-kanak. Perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh. Untuk itu, anak belajar dari guru tentang beberapa pola gerakan yang dapat mereka lakukan, yang dapat melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, serta ketepatan koordinasi tangan dan mata. Schiffel dalam Molicatoen 1999 menggolongkan 3 keterampilan motorik anak, yaitu pertama, keterampilan lokomotorik berjalan,
berlari, meloncat, meluncur. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan non-lokomotorik, menggerakkan bagian tubuh dengan anak diam di tempat, mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, menarik. Kemudian yang ketiga, keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda, menangkap atau melempar. Secara umum ada dua macam gerakan motorik, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Gerakan motorik kasar anak usia TK. Gerakan motorik kasar terbentuk saat anak mulai memiliki koordinasi dan keseimbangan hampir seperti orang dewasa. Gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Oleh karena itu, biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar. Pengembangan gerakan motorik kasar juga memerlukan koordinasi kelompok otot-otot anak yang tertentu yang dapat membuat mereka dapat meloncat, memanjat, berlari, menaiki sepeda roda 3, serta berdiri dengan satu kaki. Unsur merangsang motorik kasar anak. Pertama, meloncat, memanjat, bersiul, kemudian berlari.
Untuk melatih motorik kasar, anak dapat dilakukan misalnya dengan melatih anak berdiri di atas satu kaki. Jika anak kurang terampil berdiri di atas satu kakinya, berarti penguasaan kemampuan lainnya, seperti berlari, akan terpengaruh karena berarti anak tersebut masih belum dapat mengontrol keseimbangan tubuhnya. Dalam perkembangannya, motorik kasar berkembang lebih dulu daripada motorik halus. Hal ini dapat terlihat saat anak sudah dapat menggunakan otot-otot kakinya untuk berjalan sebelum ia dapat mengontrol tangan dan jari-jarinya untuk menggunting dan meroncek. Gerakan motorik halus anak usia TK. Gerakan motorik halus apabila gerakan hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Oleh karena itu, gerakan ini tidak terlalu membutuhkan tenaga. Namun, gerakan ini membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat. Oleh karena koordinasi antar mata dan tangan sudah semakin baik, maka anak sudah dapat mengurus diri sendiri dengan pengawasan orang yang lebih tua. Gerak motorik yang terlihat pada usia TK antara lain: pertama, menyikat gigi, menyisir rambut, memakai sepatu, makan sendiri. Jadi gerak motorik yang terlihat pada usia anak TK ialah menyikat gigi, menyisir rambut, memakai sepatu, makan sendiri, yang dapat dilakukan pada usia TK anak. Berbagai gerakan motorik kasar yang dicapai anak tentu sangat berguna bagi kehidupannya kelak. Misalnya, anak dibiasakan untuk terampil berlari atau memanjat
Jika ia sudah lebih besar, ia akan senang berolahraga. Untuk melatih gerakan motorik kasar, anak dapat dilakukan misalnya dengan melatih anak berdiri di atas satu kaki. Jika anak kurang terampil di atas satu kakinya, penguasaan kemampuan seperti akan berpengaruh karena anak tersebut masih belum dapat mengatur keseimbangan tubuhnya. Dalam melakukan gerakan motorik halus, anak juga memerlukan dukungan keterampilan fisik lain serta kematangan mental, misalnya keterampilan membuat gambar. Dalam membuat gambar, selain anak memerlukan keterampilan menggerakkan pergelangan dan jari-jari tangan, anak juga memerlukan kemampuan kognitif yang memungkinkan terbentuknya sebuah gambar. Misalnya, untuk menggambar lingkaran, anak perlu memahami konsep lingkaran terlebih dahulu sebelum menerjemahkannya dalam bentuk gambar. Contoh lain, saat anak berlatih bermain balok dengan menumpuk balok-balok kayu atau Lego, anak memerlukan keterampilan mengambil balok, dan juga anak harus mengetahui apa yang akan diperbuat dengan balok-balok itu.
Perbedaan jenis kelamin berpengaruh pada perkembangan motorik anak TK. Anak perempuan lebih sering melatih keterampilan yang membutuhkan keseimbangan tubuh, seperti permainan melompat tali, skipping, atau melompat-lompat dengan bola besar, hooping. Sedangkan anak laki-laki lebih senang melatih keterampilan melempar, menangkap, dan menendang bola, atau berperilaku yang mementingkan kecepatan dan kekuatan. Anak laki-laki juga lebih senang berpartisipasi pada kegiatan yang melatih keterampilan motorik kasar, sedangkan anak perempuan lebih suka pada keterampilan motorik halus. Ada beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan gerakan motorik anak. Misalnya, aktivitas berjalan di atas papan, olahraga melompat tali, renang, sepak bola, bulu tangkis, senam, bersepeda, menari, atau bermain drama. Kegiatan-kegiatan tersebut selain menyenangkan untuk anak-anak, juga dapat melatih rasa percaya diri anak. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai materi hakikat perkembangan motorik anak. Saya akhiri sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.